Pertama yang akan saya ajarkan ke kalian disebut dengan inline CSS. Ya, inline CSS. Jadi jenis-jenis CSS berdasarkan lokasi pemanggilannya. Yang pertama disebut dengan inline CSS. Apa itu inline CSS? Inline CSS adalah CSS yang dipanggil di setiap tag. Ya, saya punya berapa tag di sini? Oh, saya punya satu yang akan saya style, dua, saya pisahkan, dua dan tiga. CSS kita panggil di awal tag, letaknya di sini. Namanya inline CSS dengan properti namanya style atau atribut namanya style. Apa yang saya pengen style di sini? Contohnya warna. Warna itu perintahnya color. Misalkan saya warnai red, jangan lupa ditutup titik koma. Color red. Oh, berarti paragraf ini saya pengen warnai merah. Ya, paragraf ini saya pengen warnai dia merah. Maka dia akan berwarna merah. Lihat, dia mengenali konsep inline CSS itu pasti mengenalinya adalah tag. Karena dia ikut tag. Kalau saya copy di sini, saya taruh warna merah, saya taruh warna merah. Bagaimana? Ya boleh, tidak masalah. Jadi semuanya merah. Hanya saja karena dia mengenali tag, setiap tag, dan disebut inline, berarti posisinya harus saya copy paste di setiap tag sendiri-sendiri. Ini mirip dengan apa? Dengan melakukan settingan atribut yang lain berarti. Di sini saya setting apa, di sini saya setting apa, di sini saya setting apa. Bisa sama, bisa beda-beda. Contohnya beda, ini tidak red tapi blue. Yang ini tidak red tetapi misalkan green. Settingannya sendiri-sendiri. Setiap tagnya akan dilakukan secara mandiri. Nah, seperti ini. Inline CSS itu terlihatnya seperti tidak efektif. Ada kalanya akan terlihat tidak efektif. Kenapa? Ada 3, saya nyetingi satu-satu. Tetapi ada kalanya dia jadi sangat efektif. Contohnya efektif kapan, Pak? Kalau saya pengen mengetes sebuah perintah CSS. Jadi kalau saya pengen membuat sebuah perintah ini kira-kira hasil tampilannya kayak apa? Ya langsung saja seperti ini. Kemudian dari model-model CSS, inline CSS ini yang paling cepat. Ya, karena dia lokasinya itu menyatu dengan tag yang akan diset. Jadi kalau Anda buka, ini sudah jadi sebuah web, Anda buka, kemudian di setiap tampilannya Anda gunakan inline CSS, maka proses loading halaman itu cepat. Itu kelebihan dari inline CSS. Kekurangannya tadi ya, setiap tag harus saya settingi sendiri-sendiri dengan atribut style. Di tag pertama saya tambahi stylenya. Misalkan saya pengen tebalkan. Menebalkan itu perintahnya adalah font weight bold. Misalkan seperti ini. Font weight bold. Itu dilakukan perintahnya setelah Anda titik koma perintah yang pertama. Ini selesai dulu sampai sini, kemudian Anda perintahkan ke sini. Atau Anda enter dulu biar kelihatan nanti terlihat tampilannya tidak campur gitu. Boleh, tidak masalah. Ya, jadi style Anda enter di bawahnya sini ya boleh. Tuh, tidak masalah. Tidak ada efek di enter atau tidak di enter ya. Nah, maka dia akan bold. Kemudian saya pengen ganti jenis huruf tentang font lagi, namanya font family. Font family misalkan jenis huruf pertama Arial. Kalau tidak ketemu Arial, Times New Roman.
Kalau tidak ketemu Times New Roman, Calibri. Nah, ini bisa. Jadi model-model font seperti ini itu artinya kalau tidak ketemu yang pertama, kedua, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, terus yang dipakai sebagai default yang depan. Lah, Pak, saya pengen tahu perintah-perintah ini itu seperti apa? Ada nggak kamusnya? Ada, Anda bisa beli buku atau Anda cari artikel-artikel yang mempelajari tentang CSS. Ada perintah-perintahnya di situ. Contohnya yang seperti kemarin saya tunjukkan ke kalian di dalam W3 Schools. Website ini bagus ya untuk belajar. Silakan Anda masuk ke Learn CSS. Maka semua akan diajarkan di sini. Perintahnya sangat banyak sekali ya di sini. Belajar dari yang simple, ya, memberikan komen dan seterusnya. Ya, nih kalau saya pengen memberikan komen di dalam CSS bagaimana, tentang mewarnai bagaimana, ya kan perintahnya apa, ya. Terus warna itu bisa menggunakan aturan apa saja, RGB atau menggunakan aturan heksadesimal, biasanya menggunakan crash seperti ini, ya, atau menggunakan HSL, ya, hue, saturation, lightness, seperti ini, prosentase maksudnya. Jadi Anda bisa bermain prosentase. Nah, ini. Nah, tata caranya bagaimana? Anda bisa try it yourself. Maksud saya nyampaikan ini bagaimana? Saya tidak bisa mengajarkan semua perintah CSS. Anda harus mau learning by doing, doing by learning terus. Anda butuh apa? Cari. Anda butuh apa? Cari. Karena perintahnya sangat banyak sekali. Saya mengajarkan dasar-dasarnya saja ya ke kalian. Bagaimana cara memanggil CSS, strukturnya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu nanti step-step kita sambil belajar itu nanti akan dimunculkan perintah-perintah tadi. Ya, mungkin ada komanya, koma, koma. Ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi font yang paling depan itu yang akan dijadikan default. Kalau di dalam komputer klien itu ternyata tidak ada font Arial, maka dia akan mencari Times New Roman. Kalau tidak ada Times New Roman, maka dia akan mencari Calibri. Lah kalau tidak ada semuanya, Pak, dia akan menggunakan font default. Ya, web itu menggunakan font defaultnya itu biasanya adalah seperti ini, Times New Roman. Ya, jadi aturan kita membuat settingan namanya inline CSS seperti ini. Oh, saya mau nambahkan background lagi, Pak. Ya, tambah no di sini. Background apa? Background color. Oke. Pak, saya mau menggunakan aturan warna yang RGB, red, green, blue. Panggil aja RGB di sini. Terus kamu tulis warnanya menggunakan berapa. RGB itu settingannya warna terendah itu 0, tertinggi adalah 255. Ya. Nah, Anda bisa belajar dari sini. Misalkan saya mau RGB-nya angka warna seperti apa? Seperti ini. Ya wis, Anda bisa copy atau Anda mix sendiri kalau tidak punya aturan, ya, tidak punya, tapi akan memakan waktu ya kalau tidak ngerti angka-angka yang pengen digunakan. Maka Anda butuh bantuan. Bantuan apa? Ya, contohnya W3 School itu tadi. Nah, warnanya akan jadi kayak gini. Nah, jadi ini bisa sangat banyak sekali setting dalam satu tab. Tetapi semuanya ditulis di sini. Ini disebut dengan inline CSS. CSS yang paling cepat, tapi bisa juga dianggap sebagai CSS yang tidak efektif karena ditulis seperti ini. Dan kalau ada perubahan ya Anda harus menemukan tag yang akan diubah, mana itu yang diubah. Kalau warna saya pengen menggunakan warna-warna heksadesimal yang ada crash itu, Pak. Nah, Anda coba pakai Sublime, ketik Ctrl Shift C ya. Ctrl Shift C itu bisa muncul bantuan atau tidak, seperti namanya color picker. Ctrl Shift C, color picker. Ya, Anda taruh kursornya di sini, nggak usah kasih crash, Ctrl Shift C.
Nah, kalau sudah, Anda perhatikan di sini ada beberapa settingan warna. Nah, ini bantuan. Ini termasuk bantuan. Ya, kalau misalkan kalian posisi tidak online, tidak bisa buka School, tidak ada bantuan, Anda bisa pakai ini. Ada settingan RGB, ada settingan HSP, pakai persen, ada settingan CMYK, ada settingan heksadesimal di sini. Nah, ini tinggal di copy atau langsung diklik aja, klik OK di sini. Otomatis dia akan muncul settingan warnanya di situ. Ya, seperti ini. Nah, untuk paragraf kedua bagaimana? Ya, panggil sendiri stylenya di sini. Tambahi lagi apa pengennya. Yang ketiga, itu juga sama. Ini inline CSS pasti mendeteksi tag. Cara kerjanya mendeteksi tag. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan ya, internal CSS. CSS yang ditulis di dalam head atau tag head setiap halaman web ya, dan diletakkan di dalam tag namanya style. Lihat ya, ini namanya internal CSS. Awalnya style saya panggil sebagai apa? Sebagai atribut kalau di dalam inline CSS. Sekarang saya masuk ke head kemudian panggil style di sini ya, tapi ini saya sifati sebagai tag, tidak sebagai atribut. Ya, maka akan muncul tag namanya tag style. Boleh seperti ini lengkap, boleh juga hanya style saja. Secara otomatis browser akan mengenali ini adalah area style. Area untuk menuliskan style di sini. Nah, contoh pertama saya akan memanggil tag P. Oh, kalau saya panggil seperti ini berarti saya pengen memanggil selektor. Selektor itu apa, Pak? Selektor itu sasarannya. Tadi ada 3 ya. Bisa tag, nama tag, bisa atribut kelas, bisa atribut ID di dalam tag. Kalau saya tulis seperti ini berarti saya sasarannya adalah tag P. Lihat ya. Tag P saya buat semuanya punya background merah. Background colornya adalah seperti ini. Jangan lupa titik koma. Kalau ketemu tag P di dalam halaman ini, cara bacanya gitu ya, lakukan styling ini. Ada berapa tag P? 1, 2, 3. Berarti akan kena semua. Lihat. Loh, Pak, yang atas kok nggak bekerja, Pak? Seolah-olah dia nggak bekerja. Iya, karena saat ini dijalankan, posisinya ada di atas kan? Berarti dia dijalankan lebih dulu. Kemudian masuk ke dalam sini, seolah-olah ini adalah area personal. Kalau ini area lebih umum, yang ini lebih personal. Berarti akan lebih menang yang ada di sini. Itu peraturannya. Jadi kalau kalian membuat 2 style, posisinya ada di sini. Ini disebut dengan internal CSS. Ya, diawali dengan tag style, diakhiri dengan slash style. Di dalam sini atribut style itu berarti inline CSS. Kalau dijalankan ada sama-sama perintah background, lihat. Ini ada background color warna merah. Ini ada background color warna apa ini tadi? Warna kuning. Yang menang tetap yang kuning. Bagaimana kalau yang ini dihapus, Pak? Yang ini saya hapus, Pak.
hapus, Ctrl S lagi, jalankan, sama kena, akhirnya kena. Ya, karena posisinya tidak ada yang menghalangi lagi. Kalau ada yang sama, berarti dia akan menang yang lebih dalam. Lebih dalam itu berarti lebih personal. Ya, sampai titik ini tata cara, rule untuk menggunakan CSS itu mulai Anda pahami. Tentang perintahnya nanti sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian coba cari di artikel-artikel. Banyak ya. Ini kepentingannya nanti kalau Anda download template. Download template sudah jadi bagus tapi pengen Anda rombak tampilannya, misalkan warnanya di situ tidak cocok, Anda pengen ganti, Anda harus cari posisi stylingnya di mana, yang mempengaruhi tampilan itu ada di mana. Itu yang harus Anda ganti. Nah, kalau ketemu sudah Anda rombak tetapi tidak berubah tampilannya, ada kemungkinan terjadi seperti ini. Ada perintah yang sama, sasarannya sama, tetapi ada yang menetralkan atau menghalangi, maksudnya gitu. Ya. Oke. Terus cara kedua, ini kalau saya gunakan tag P, semua tag P akan terkena sasaran. Sekarang cara kedua, saya bisa mempengaruhi tag P ini menggunakan ID-nya. Kalau pengen menggunakan ID, Anda panggil dengan crash. Berikutnya nama ID-nya. Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Kalau seperti ini, berarti saya pengen mempengaruhi ID par 1 menggunakan tanda crash, itu artinya ID. Apa yang pengen saya pengaruhi di sini? Saya pengen pengaruhi, ya misalkan tulisannya sudah seperti ini, ya saya pengen dia miring. Ya. Kita ngomong font di sini adalah style. Balik. Nah, par 1 sudah punya style internal seperti ini. Inline seperti ini. Saya tambahi sebuah style lagi secara internal. Ya, secara internal karena nomor 2 dan nomor 3 itu hanya bisa kita panggil dengan cara minimal internal CSS. Kalau saya gunakan ini pasti model yang nomor 1. Ya. Coba bekerja atau tidak. Kita lihat di sini. Nah, dia miring. Saya tambahi lagi perintah di kanannya font style misalkan normal. Coba lihat ya. Font style italic, kemudian di sini font style normal. Berarti kan normal itu setelah dimiringkan suruh normal gitu kan ya. Maksudnya nanti yang jalan yang mana? Dalam satu normal. Kalau dibalik, ini di depan, ini di belakangnya atau di bawahnya juga boleh. Ya, miring. Nah, ini yang disebut cascade. Jadi perintah itu kalau bertumpuk, perintahnya sama, maka yang dijalankan itu yang terbaru. Yang dimaksud terbaru di mana, Pak? Yang berada di bawah dalam satu rangkaian perintah. Kalau ini dalam satu rangkaian ruangan internal itu biasanya kalah dengan inline. Ya, kalau untuk underline itu namanya adalah text decoration. Kontrol spasi. Nah, itu ya ada underline. Text decoration. Underline. Nah, seperti ini. Kalau itu sudah perintah lain ya. Sudah perintah lain.